semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan judul videonya, saya akan memberitahu bagaimana cara membuat ekoenzim dengan memanfaatkan limbah organik. Nah, sebelum itu kita kupas terlebih dahulu, apa sih itu ekoenzim, ya kan? Jadi ekoenzim itu merupakan larutan zat organik kompleks yang merupakan hasil dari proses fermentasi sisa organik, gula, dan air. Nah, ekoenzim tersendiri juga memiliki banyak manfaat. Nah, makanya sering disebut dia cairan serbaguna atau multifungsi. Kenapa disebut seperti itu? Karena dia memiliki manfaat, bisa sebagai deterjen, kemudian bisa sebagai cairan insektisida, bisa sebagai cairan pembersih rumah. Kemudian mari kita lanjutkan ke bahan-bahan untuk membuat ekoenzim. Nah, bahan-bahan yang diperlukan itu pada video kali ini saya menggunakan limbah pepaya, limbah nanas, kemudian limbah buah pisang. Kemudian kita juga menggunakan gula merah, serta kita menggunakan air sumur juga. Nah, untuk jumlahnya masing-masing buahnya satu macam buah sebanyak 300 gram. Kemudian untuk gula merahnya sebanyak 100 gram. Maaf, maksud saya di sini sebanyak 300 gram. Kemudian untuk air sumurnya kita gunakan sebanyak 3000 ml ataupun 3 liter. Kenapa? Karena untuk membuat ekoenzim kita diperlukan perbandingan 10:3:1. 10 untuk air sumur, 3 untuk buah-buahan, kemudian 1 untuk gula merah, begitu. Kemudian alat yang harus kita gunakan adalah toples sebagai tempat ekoenzim. Toples boleh, kemudian jerigen juga boleh, kemudian talenan dan pisau untuk memotong buah-buahannya, dan memotong gula merahnya juga. Nah, jadikan untuk bahan-bahannya kita menggunakan limbah organik ya. Kalau saya menggunakan buah. Nah, limbah organik yang dimaksud itu adalah sayur atau buahan yang sudah tidak layak untuk dipasarkan. Jadi itu yang kita gunakan. Oke, selanjutnya mari kita ke langkah-langkah untuk membuat ekoenzim. Nah, yang pertama-tama itu kita iris-iris gula merahnya tipis-tipis agar dia nanti dapat tercampur dengan airnya. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. Gula merahnya sudah selesai diiris-iris, kemudian kembali ke tempatnya tadi ya, supaya kita memotong buah-buahan. Kemudian kita akan memotong buah-buahan. Yang pertama itu buah pepaya terlebih dulu ya. Nah, kalau untuk buah pepayanya kulitnya itu nggak apa-apa, ikuti ekoenzimnya, jadi nggak usah dikupas, dipotong aja langsung. Untuk memotong buahnya sendiri, potongannya semakin kecil semakin baik ya, agar bakterinya juga semakin maksimal kerjanya. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow. Kemudian kita akan memotong buah nanas. Nah, untuk buah nanas ini kulitnya nggak ikut ke dalam ekoenzim tersebut. Kenapa? Karena kulitnya keras, jadi kita masukkan buahnya aja ya. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, 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 we should breathe slow. Nah, kemudian yang terakhir itu ada buah pisang. Buah pisangnya juga ikut kulitnya saja, tidak apa-apa. Oke, memotong buahnya udah selesai. Selanjutnya adalah kita mencampurkan semua bahannya. Nah, setelah selesai memotong buah-buahannya, kita akan memasukkan semua bahan ke dalam toples ini dan mencampurnya. Oh iya,
ya, sebelumnya untuk toples atau wadah ekoenzimnya diharapkan untuk menggunakan plastik dan tidak menggunakan stainless ataupun besi, karena nanti proses fermentasi ekoenzimnya tidak berjalan secara maksimal. Oke, langsung aja ya. So, langkah yang paling pertama itu adalah kita masukkan air sumurnya ke dalam toples. Lalu kemudian kita masukkan gula merahnya ke dalam. Nah, di sini saya akan memakai spatula yang berbahan kayu, tidak stainless, untuk mencampurkannya. Kita aduk-aduk terlebih dahulu untuk mencampurkan. Nah, setelah tercampur merata, sekarang kita akan masukkan buahnya. Masukkan buahnya terserah yang mana dulu, yang penting dimasukkan. Saya akan memasukkan buah pisang terlebih dahulu. Kemudian buah pepaya. Lalu yang paling terakhir buah nanas. Setelah itu campurkan. Kemudian tinggal kita tutup. Nah, untuk wadahnya sendiri diharapkan ketika kita sudah mencampurkan semua bahan, itu ada sedikit ruang yang tersisa di atas supaya ada ruang untuk gas dari proses fermentasi. Oke? Untuk proses fermentasinya sendiri, ekoenzim memakan waktu selama 3 bulan agar proses fermentasinya terjadi secara maksimal dan sempurna. Nah, kemudian untuk 5 hari pertama diharapkan untuk membuka tutup toples sebanyak 5 menit. Jadi hanya 5 menit per hari ya, selama 5 hari. Kemudian setelah 5 hari tersebut didiamkan saja, dibiarkan saja sampai dengan 3 bulan. Kemudian setelah 3 bulan, ekoenzim dapat digunakan untuk menjadi deterjen, pembersih lantai rumah, dan juga insektisida dan lain-lain. Terima kasih. Oke semuanya, jadi segitu aja video dari cara pembuatan ekoenzim dengan memanfaatkan limbah organik. Semoga video ini berguna bagi yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.